400 plat besi yang menjadi penopang di kolong tol dalam kota Pelumpang, Pluit, Raib digondol komplotan pencuri. 5 pelaku telah ditangkap, 2 lainnya masih buron. Inilah telusur akhir pelarian komplotan pencuri besi tol. Inilah kelima pelaku pencurian plat besi yang terpasang di bawah kolong tol Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kelima pelaku adalah RT, AK, dan M, wanita parubaya yang berperan sebagai penada hasil curian. Sementara 2 pelaku lainnya berinisial SW dan ML. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, maka di hari yang sama, jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap dan mengamankan pelaku dengan inisial SW, laki-laki 43 tahun. Ini kita amankan di daerah Tanjung Priok. Kemudian dari 1 orang pelaku tersebut kita kembangkan. Kita kemudian menangkap dan mengamankan 4 pelaku lainnya. Selain kelima pelaku, masih ada 2 pelaku lainnya dalam pengejaran polisi, yakni RP dan RD. Komplotan pencurian ini mengaku mencuri karena kebutuhan ekonomi. Namun, ada juga yang dibelikan obat terlarang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku menyampaikan bahwa mereka melakukan pencurian tersebut dengan motif untuk dijual kembali ke para penadah, yaitu pemilik lapak jual beli besi tua yang dijual dengan harga sekitar 4.000 sampai 4.500 per kilonya. Gitu, dengan motif ekonomi. Salah satu pelaku mengaku ikut-ikutan temannya mencuri karena tergiur rupiah yang besar. Sebenarnya nggak ada niat sih, tapi begitu saya tuh ngeliat anak-anak pada kayak gitu, dan akhirnya saya ikut-ikut. Berarti abang bukan yang pertama ngelakuin? Bukan, saya baru setengah bulanan lah. Aksi dari pencurian plat besi pelindung beton serta besi pondasi yang terpasang di bawah jalan tol Tanjung Priok, Jakarta Utara memang kerap terjadi. Dalam kurun waktu setahun saja, diperkirakan lebih dari 400 plat besi yang digondol maling. Ya, kalau untuk di wilayah kita sendiri mungkin dari sebelum puasa. Kalau untuk operasi ini udah di RT 13, 9 mungkin udah dari tahun kemarin. Karena di sebelah sana sudah habis, jadi larilah ke sini. Dan sebelumnya juga mereka sudah pernah ada yang tertangkap. Kenapa setelah mereka bebas, salah satu ada yang bebas, kenapa bisa terulang lagi terjadi seperti itu gitu loh. Apakah emang dari pihak tol tidak ada tindak lanjutnya, apa seperti apa begitu? Komplotan ini biasanya bergerak di malam hari saat warga tertidur lelap. Seorang warga kebetulan memergoki pelaku sedang mencongkel plat besi. Warga juga menemukan sejumlah obeng, kunci tang, dan besi ukir yang ditinggal pelaku. Awalnya kita kan lagi tidur, itu bukan kejadian ini sekali 2 kali, berkali-kali gitu loh. Cuman kepergok lari gitu. Terakhir itu ya menemukan alatnya, cepat platnya juga terlepas, platnya juga ke bawah. Tertinggal gitu ya Pak? Ya, terus alatnya ini ketinggalan. Itu loh, ini semacam ini. Ya, apa saja ini Pak? Ini obeng, ini kunci bas, ini pahat. Tuh, coba anak ini doang kayaknya sih ya. Itu loh yang saya temukan ini, nggak tahu alat laginya nggak tahu. Cobanya saya temukan di TKP ini. Itu berarti malam hari ya Pak ya? Malam hari kejadiannya. Tuh kejadiannya saya itu tiap malam kejadiannya. Kalau yang di pas di sini nih yang kita ini duduk, yang kita berdiri ini, biar siang itu kata warga ya, itu
dicongkel, nggak peduli warga ngelihat, pada takut. Bapak mergokin berapa orang Pak waktu itu Pak? 2, yang saya pergok itu 2 lari. Dampak dari pencurian plat besi pelindung beton jalan tol ini tak main-main. Ahli konstruksi Josia Irwan Rastandi menyebut hilangnya besi atau baut pada beton jalan tol akan mempengaruhi kekuatan bangunan. Plat besinya ini dia berfungsi sebagai elemen struktural ya yang ada. Jadi kalau katakanlah misalnya itu dilepas, ya pasti kekuatannya itu akan berpengaruh terhadap kekuatannya, seperti itu. Josi juga mengatakan, bahan fiber polimer sebagai pengganti plat besi yang hilang juga punya kekuatan yang hampir sama. Nggak gampang ya, artinya saya yakin itu pasti mereka, ya pastinya gini, ketika plat itu dipasang, itu kan dengan kondisi yang sudah ada strukturnya, kemudian dia bor, dia pasang angkur, kemudian dibaut pastinya ya, dibaut artinya setelah diangkat, ditempelkan gitu ya. Jadi memang ketika diaplikasikan pemasangan itu juga memperhitungkan artinya tingkat kemudahannya seperti itu ya. Nah jadi tapi juga artinya nggak mudah juga, itu berat loh, ngangkat berapa ratus kilo gitu loh. Nah jadi ketika katakanlah misalnya itu dibaut, kemudian kalau bautnya dibuka ya bisa lepas juga gitu loh. Mungkin ada seperti lemnya gitu ya, nah, itu makanya dia perlu congkel gitu loh. Ya, tapi artinya bahwa fakta bahwa itu bisa dicuri bukan artinya tidak berarti juga bahwa artinya pengaplikasiannya nggak betul gitu loh. Ya pengaplikasiannya memang sudah benar, tapi itu memang memungkinkan untuk dicabut gitu loh. Kerugian akibat pencurian ini tidak main-main. Kerugian 400 plat besi yang hilang mencapai sekitar 1 miliar rupiah.